Bab 1769. Pertarungan hidup dan mati. 1. Perubahan mendadak itu mengubah ekspresi aliansi pedang, Yulita dan lainnya di lapangan. Yulita langsung menghadang di depan Mileye. Di kejauhan, seorang wanita diam-diam muncul. Itu adalah wanita berjubah hitam yang muncul sebelumnya, memegang rantai berwarna merah darah di tangan wanita berjubah hitam itu. Wanita berjubah hitam itu memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Ye, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi ke kota Zutian." Ada sedikit sindiran di sudut mulut Yulita, "Memang siapa kamu?" Setelah suara itu turun, dia tiba-tiba berubah menjadi teratai putih dan menghilang di tempatnya. Di kejauhan, wanita berjubah hitam merentangkan telapak tangannya, lalu rantai berdarah di tangannya melesat seperti sambaran petir. 2. Sepotong cahaya putih dan cahaya darah meledak. Kedua gadis itu mundur dengan kasar. Setelah Yulita berhenti, dia akan menyerang lagi, tetapi pada saat ini, wanita berjubah hitam di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempat. Yulita sedikit mengernyit, dia menepuk kaki kanannya dengan ringan, lalu teratai putih muncul dari kakinya. 2. Cahaya putih melonjak dari teratai putih dan membungkus Yulita. Saat ini, rantai merah darah datang ke Yulita secara diam-diam. 2. Cahaya putih di sekitar Yulita terbelah secara langsung. Yulita mundur puluhan kaki, tetapi pada saat berikutnya, teratai putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar, lalu meledak. 2. Langit berbintang bergejolak, sesosok tubuh mundur dengan keras. Itu adalah wanita berjubah hitam. Setelah wanita berjubah hitam itu berhenti, dia akan menyerang lagi, tetapi pada saat ini, selusin kultivator pedang telah muncul di sekelilingnya. Wanita berjubah hitam itu melihat sekeliling, lalu mencibir, "Bukankah berlebihan terlalu banyak orang yang menggertak orang lain?" Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, lalu token Ling hitam tiba-tiba terangkat ke langit. 2. Di atas langit berbintang, pusaran hitam besar tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, aura kuat tiba-tiba keluar dari pusaran hitam. Melihat adegan ini, Mileye sedikit terdiam. "Oh sial. Ini untuk meminta seseorang untuk bercinta dengan dirimu sendiri." Di samping Mileye, Wita Zhang tiba-tiba berkata, "Tembak." Mileye menggelengkan kepalanya. Wita Zhang berkedip, berpura-pura lemah, lalu menyerang nanti. Mileye tersenyum dan berkata, "Ya." Nyatanya, sangat mudah baginya untuk membunuh wanita berjubah hitam itu sekarang. Tapi, dia tidak mau. Karena dari sudut pandang sekarang, Tirnoling pasti tidak memberitahu ayah Ye Dewa ini bahwa dia telah mencapai keadaan naik ke alam tangga langit. Dia bahkan tidak memberitahu kakak dari pihak lain. Seperti yang dikatakan Tirnoling, kekuatan misterius ini sangat sombong. Sangat sombong sehingga dia bahkan tidak repot-repot menyelidiki dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya sekarang. Apalagi, wanita berjubah hitam ini tidak perlu membiarkannya melakukannya sendiri. Wita Zhang mendekati Mileye, sudut mulutnya sedikit terangkat, "Kamu benar-benar berbahaya, tapi aku menyukainya." Mileye tertawa. Saat ini, puluhan orang tiba-tiba muncul di pusaran hitam. Orang-orang ini setidaknya adalah master alam tanpa batas. Melihat pemandangan ini, Yulita sedikit mengernyit, kekuatan ini tidak sederhana. Di kejauhan, wanita berbaju hitam mencibir, "Apakah ada lebih banyak orang daripada kamu?" "Kamu." Pada saat ini, suara pedang Tao tiba-tiba terdengar dari kedalaman langit berbintang yang jauh. Saat berikutnya, sebuah pedang melintas di lapangan. Sebelum semua orang bisa bereaksi,
sebuah pedang menembus alis wanita berjubah hitam itu. Wanita berjubah hitam membatu di tempat. Mileye menoleh untuk melihat. Di langit berbintang yang jauh, seorang wanita datang perlahan. Wanita itu mengenakan jubah linen sederhana, selendang rambut panjang, dan bibi rami diikatkan di pinggangnya, sangat sederhana. Wanita itu maju satu langkah. Dalam sekejap mata, dia datang di depan wanita berjubah hitam. Wanita berjubah hitam itu menatapnya. Alam ilusi tidak memiliki puncak. Wanita itu tiba-tiba menggenggam gagang pedang, lalu menusukkannya dengan keras. Tes. Kepala wanita itu terbelah dan darah berceceran. Wanita itu menoleh untuk melihat Jovin Wu, belum melakukannya. Jovin Wu tertegun, lalu buru-buru berkata, "Bunuh." Setelah suaranya turun, dia bergegas keluar dengan cultivator pedang di sampingnya. Wanita itu meletakkan pedangnya, dia berbalik untuk melihat Mileye. Mileye tersenyum tipis, senior si maniak pedang. Wanita itu mengangguk, dia menatap Mileye, lalu menggelengkan kepalanya, tingkatan alam tidak stabil. Mileye mengangguk. Meskipun dia sekarang berada di alam menaiki langit, tingkatan alamnya masih belum stabil. Lagi pula, dia tidak mengolahnya sendiri sedikit demi sedikit. Si maniak pedang menoleh ke arah Yulita, "Bagaimana dengan wanita itu?" Yulita berkata dengan suara yang dalam, "Ketua istana sedang menyelidiki orang di belakang wanita ini." Mendengar hal itu, si maniak pedang sedikit mengernyit, "Menyelidiki. Hal ini sudah jelas, apa masih perlu diselidiki?" Yulita melirik si pedang maniak. Apa maksud si pedang maniak? Si maniak pedang tiba-tiba berbalik dan menjadi pedang. Tes. Puluhan ribu kaki jauhnya, kepala Master Misterius dipotong. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Mileye berkedut. Wanita ini sangat kuat. Kekuatan wanita ini jelas tidak lebih lemah dari Tirnoling, bahkan lebih kuat dari Tirnoling. Si maniak pedang tiba-tiba berkata, "Tuan muda, tunggu sebentar." Saat suara itu turun, dia tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di tempat. Cici-cici. Di arena, kepala berdarah beterbangan satu demi satu. Melihat si maniak pedang bergerak, wajah Master Misterius itu berubah drastik, lalu mereka semua lari. Bersambung. Bab 1770. Pertarungan hidup dan mati. 2. Si maniak pedang melirik Master Misterius itu, "Jangan biarkan siapapun pergi." Jovin Wu di samping mengangguk, lalu memimpin cultivator pedang untuk mengusir mereka. Si maniak pedang menoleh ke arah Mileye, "Pergi ke kota Zutian." Mileye mengangguk. Si maniak pedang sedikit mengangguk, "Baiklah, orang-orang kita ada di sana, pasti ada yang menjaga kita." Mileye hendak berbicara, ketika aura yang kuat tiba-tiba menyapu dari kedalaman langit berbintang. Si pedang maniak berbalik dan melihat. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, tawa keras tiba-tiba terdengar. Aliansi pedang tidak begitu mendominasi. Mereka yang tidak tahu mengira kalian tidak terkalahkan. Si maniak pedang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia hanya mengangkat tangannya untuk mengayunkan pedang. Cium. Dengan suara pedang Tao yang bergema, pedang Tao menembus langit dan langsung menuju ke kedalaman langit berbintang. Duar. Langit berbintang yang luas di kejauhan langsung meledak, lalu mati sedikit demi sedikit. Seluruh langit berbintang langsung dimusnahkan. Pada saat ini, bayangan tiba-tiba muncul di langit berbintang. Itu adalah orang tua. Pria tua itu mengenakan jubah hitam besar, dengan rambut putih dan mata seperti elang, sangat tajam. Pria tua itu sedang menatap si maniak pedang. Si maniak pedang menunjuk pria tua itu dengan pedang,
matanya penuh dengan penghinaan, bahkan kamu menyembunyikan identitas alam aslimu. Perilaku seperti itu, apa layak menjadi musuh aliansi pedangku? Pria tua itu mencibir, tersembunyi. Kamu terlalu menganggap hebat aliansi pedangmu. Menurut pendapatku, kamu dan aliansi pedang tidak layak untuk mengetahui tentang kami. Si maniak pedang menatap lelaki tua itu, tidak berani mengatakannya. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, aku berasal dari sekte Gu Dunia Langit. Mendengar ini, wajah Yulita tiba-tiba menjadi muram. Klan surgawi kuno. Ini adalah keluarga terbesar di dunia langit. Pada saat ini, si maniak pedang tiba-tiba menoleh untuk melihat Jovin Wu yang kembali dari samping. Segera kirim token link, suruh semua orang aliansi pedang segera kembali ke kota Zutian. Mulai saat ini, aku, aliansi pedang, menyatakan perang terhadap klan surgawi. Pertarungan hidup dan mati. Pertarungan hidup dan mati. Mendengar ini, mata lelaki tua di kejauhan langsung menyempit. Nyatakan perang langsung terhadap klan surgawi. Ini sedikit di luar harapannya. Yulita di samping melirik si maniak pedang, dia ragu untuk berbicara. Karena dia tahu tentang klan surgawi. Dia sekarang mengerti mengapa Dewa Ye begitu hebat. Selain alasan Dewa Ye sendiri, pasti ada hubungannya dengan klan surgawi kuno. Tentu saja, alasan utamanya adalah Dewa Ye. Untuk bisa mencapai level ini tanpa bantuan klan surgawi, apalagi dunia abadi, bahkan di kota Zutian dan dunia langit. Itu pasti adalah pelaku kejahatan teratas, bahkan yang menonjol. Sangat disayangkan penjahat super seperti itu dipaksa mati 2 kali oleh ibunya sendiri. Pada saat ini, lelaki tua di kejauhan tiba-tiba tersenyum dan berkata, deklarasikan perang terhadap klan surgawi. Kalian, aliansi pedang, kamu. Saat ini, si maniak pedang tiba-tiba menghilang di tempat. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, dia maju selangkah, lalu meninju. Dengan satu pukulan, sebenarnya ada 9 sungai waktu. Namun, dengan tebasan pedang itu, 9 sungai panjang waktu berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Melihat hal itu, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia menjentikkan tangannya ke depan. Dalam sekejap, dimensi waktu di hadapannya menjadi ketiadaan. Dimensi waktu menghilang. Dia ingin menghabisi si maniak pedang secara langsung. Dan ketika si maniak pedang memasuki depan pria tua itu lebih dari 10 kaki, cahaya pedang langsung menjadi ilusi. Dan pada saat ini, bagian atas kepala lelaki tua itu tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya menebas lurus ke bawah. Orang tua itu ketakutan di dalam hatinya, dia segera menarik tangannya dan melangkah mundur. Cici. Suara pemotongan terus bergema dari lapangan. Dan ketika lelaki tua itu mundur, dia langsung mundur ribuan kaki. Ketika dia berhenti, ada bekas pedang di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya sepertinya tertunda. Di kejauhan, si maniak pedang menatap lelaki tua itu dengan dingin. Sampah macam apa yang berani mencari gara-gara dengan tuan muda aliansi pedang? Ketika suara itu terdengar, dia hendak menyerang lagi, tetapi pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata dengan garang, aliansi pedang. Tunggu saja, tunggu pembalasanku. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit. Melihat hal tersebut, si maniak pedang mengerutkan kening. Saat ini, semua master aliansi pedang yang telah diusir sebelumnya telah kembali. Si maniak pedang menatap Mileye, ayo pergi. Mileye mengangguk. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, Mileye tiba-tiba bertanya, si maniak pedang, ada berapa orang di aliansi pedang? Si maniak pedang berpikir sejenak, lalu berkata, ratusan.
Mileye berkata dengan suara yang dalam, yang terendah adalah alam tanpa batas. Si maniak pedang mengangguk, hampir. Ekspresi Mileye membeku. Saat ini, dia mengerti mengapa Sagara mengatakan bahwa dia hanya perlu menggunakan token Ling untuk menyelesaikan semua masalah. Di depan aliansi pedang, klan dimensi asing memang sampah. Belum lagi aliansi pedang, bahkan keluarga Ye pun bukan apa-apanya di depan aliansi pedang. Mita Zhang di samping tiba-tiba berkata, "Senior si maniak pedang, apakah master terkuat di aliansi pedang adalah master pedang?" Si maniak pedang mengangguk, "Ya." Mita Zhang berkata dengan suara berat, "Kalau tidak salah, master pedang pasti jarang muncul, kan?" Si maniak pedang sedikit mengangguk, dia pada dasarnya tidak pernah muncul. Saat dia berbicara, dia melirik Mileye dan berkata dengan lembut, "Kami sudah lama tidak melihatnya." Mita Zhang bertanya lagi, "Jadi, klan surgawi kuno tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari master pedang aliansi pedang?" Si maniak pedang mengangguk, "Hanya sedikit orang yang tahu. Bahkan kami tidak tahu level apa yang telah dicapai master pedang Tao hari ini." Mita Zhang berkata dengan lembut, "Tidak heran." Saat ini, tiba-tiba ada banyak aura kuat di sekitar. Mileye mengerutkan kening. Cholfin Wu di samping tiba-tiba berkata, "Tuan muda, ini adalah orang-orang dari aliansi pedang yang datang untuk mengawal kita." Mileye melihat sekeliling. Setelah cultivator pedang itu muncul, mereka tidak muncul, melainkan langsung bersembunyi di area sekitar. Sejauh ini, setidaknya puluhan kultivator pedang yang kuat telah datang. Saat ini, si maniak pedang tiba-tiba melirik Yulita di sampingnya, "Tuan muda, kuil surga ini agak tidak normal." Yulita menatap si pedang maniak, tetapi tidak berbicara. Mileye bertanya, "Apa?" Si maniak pedang berkata dengan suara rendah, "Masuk akal bahkan jika ketua istana tidak datang, setidaknya wakil ketua istana harus datang. Tapi sekarang, kamu diserang, mereka masih tidak ada yang datang." Saat dia berbicara, dia melirik Yulita lagi, "Tuan muda butuh lebih banyak perhatian." Bersambung.